Lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, saya akan memberikan opini tentang kejadian yang lagi viral saat ini, yaitu tentang Tiko dan Eni. Sebuah ironi di balik gemerlap Jakarta. Media Kompas pada 6 Januari 2023 menuliskan seperti ini. Kasus keluarga Ibu Eni di Jakarta Timur dan tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat mungkin saja tidak sama tetapi serupa. Mengenai kasus Kalideres sudah dibahas di opini sebelumnya di channel yang sama, channel Mr. Sorchan. Nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Kehidupan warga miskin di kota besar tidak sebatas mereka yang terlihat di jalanan dan berjuang dengan segala cara agar bertahan hidup. Sebagian individu terpaksa mengucilkan diri dan menolak uluran tangan demi mereka nggak mau nampak kalah. Perubahan kelas sosial kerap membuat sebagian keluarga hancur sampai mati, seperti di kasus Kalideres bahkan 4 yang mati. Sebagian lagi perilaku mereka terendus lalu bisa diselamatkan oleh publik seperti pada kasus Tiko dan Eni ini. Sahabat Mr. Sorchan, Kompas kembali lagi menuliskan begini. Rumah mewah bertembok kuning pucat di bilangan Cakung, Jati Negara, Jakarta Timur selama belasan tahun nampak tak terurus. Di rumah tanpa listrik itu, Eni dan anak lelakinya, Pulung Mustika Abima alias Tiko, berusia 23 tahun, bertahan hidup. Keberadaan Eni yang diperkirakan lansia sekitar 60 tahun dan Tiko di rumah itu terendus publik berkat kiprah dua konten kreator bernama Bang Briu TV dan Pratiwi Novitayanti yang menemukan mereka saat hendak membuat konten horor rumah kosong. Pada Kamis 5 Januari 2023 siang, kondisi rumah itu kembali bersih. Sejumlah petugas dari pemerintah daerah setempat membersihkan bangunan berlantai 2 itu. Warga pun beramai-ramai datang dari berbagai tempat sambil mengobrol dan tentu saja menjadikan rumah itu tontonan. Rumah mewah yang dibangun pada tahun 1999 dan mulai ditempati tahun 2000-an itu berubah dan asing sejak suami Eni yang dikenal warga dengan panggilan Pak Susanto pergi pada tahun 2010. Tak jelas alasan dia pergi. Namun satu hal yang pasti, kepergian Susanto membuat kehidupan Eni yang disebut bergelar dokteranda atau DRA dan pernah bekerja di Departemen Keuangan terguncang. Eni pun sempat berjualan gorengan. Tiko waktu itu masih kecil. Dia biasa jualan kue keliling kompleks di sini. Kalau Ibu Susanto, sapaan Ibu Eni, biasanya menitip kue di pasar-pasar. Kata seseorang bernama Fadli, umur 45 tahun, warga yang rumahnya bersebelahan. Sahabat Mr. Sorchan, hari demi hari, kondisi keluarga Eni tak kunjung membaik.
aliran listrik dan air keran perpipaan tak terbayar sehingga diputus. Tiko kerap muncul membawa pot bunga atau gorden dan kertas. Di kertas itu, Eni menuliskan meminta tetangganya membeli barang-barang yang dibawa Tiko. Dia kalau mau dibantu, pasti barang-barang yang dibawa Tiko ya. Jadi dia kalau mau dibantu pasti menolak, bilang masih mampu, hanya minta tolong kepada orang-orang tertentu, kata Fadli. Eni juga kerap marah saat ada tetangga berusaha mendekat atau masuk ke rumah mereka. Akhirnya mereka membantu diam-diam melalui Tiko. Lurah Jatinegara Slamet Sihabudin menyebut pengurus dan warga membantu, termasuk mengurus berkas kependudukan dari Tiko, yang kini direkrut jadi petugas keamanan di kompleks itu. Tiko juga dibiayai kursus mobil. Jadi, kalau ada warga berpergian, Tiko diminta menjadi supir pribadi, katanya. Ironi dari warga kota. Ironi dari warga kota. Kasus Eni dan Tiko mirip kasus satu keluarga di Kalideres, seperti di opini Mr. Sosan sebelumnya. Di Kalideres, kematian Budianto Gunawan 71 tahun, lalu Reni Margareta 68 tahun, Dian Febiana Apsari 42 tahun, dan Budianto Gunawan 68 tahun yang terungkap pada awal November 2022 disimpulkan polisi sebagai meninggal wajar tetapi dalam kondisi tidak wajar. Faktor psikososial karena lama menarik diri dari keluarga terdekat dan tetangga membuat mereka meninggal satu persatu tanpa diketahui orang lain. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rahmat Hidayat menyebut di tengah lompatan ibu kota menjadi kota global dengan segala kemudahan teknologinya dan munculnya kasus Eni dan Tiko serta kasus di Kalideres sangat memprihatinkan. Situasi ini tak harus terjadi jika ada pendekatan khusus untuk menyelamatkan mereka. Ada dugaan Eni shock. Eni mengalami shock untuk menerima kenyataan setelah hidup berkecukupan atau mungkin bergelimangan materi. Eni tak terima kelas sosialnya turun menjadi warga miskin. Situasi ini sulit diterima karena malu dan direspon dengan cara menutup diri atau mengucilkan diri serta tak lagi ingin terkoneksi dengan dunia luar. Mereka merasa di lingkungan sosial itu kejam. Dalam kajian masyarakat sosiologi, mereka bisa saja bunuh diri karena merasa tak berarti, katanya. Sedangkan psikolog Mira Damayanti Amir menilai banyak terjadi suami istri bercerai atau ditinggal pergi. Namun jika berakhir seperti yang dialami Tiko dan Ibu Eni, itu menunjukkan bahwa ada kepingan yang masih berkabut misteri. Mira menilai perasaan malu dan mengucilkan diri dari keluarga bisa saja terjadi. Namun cara meresponnya tak sampai harus seperti Tiko dan Eni.
Sahabat Mr. Sorchan, dari kajian sosiologi, dari kajian psikologi, nampak sekali bahwa dua kasus ini, kalau ditinjau dari pendekatan mentoring self-improvement, di mana mentoring self-improvement adalah bagaimana kita mengimprove, mengubah diri kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang berkembang, bertumbuh. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang bisa mengelola sikapnya, mengelola responnya terhadap sesuatu. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini banyak ketidakpastian. Bahkan di kehidupan ini, hal yang pasti adalah ketidakpastian tersebut. Ketika pada kasus Tiko dan Eni ini, mereka pada awalnya memperoleh kepastian, payung atau keamanan ekonomi. Namun tiba-tiba jatuh melorot dan mereka ada ketidakpastian. Bingung menerima kenyataan. Sama seperti kasus Kalideres, mereka menolak kenyataan itu. Mereka berhalusinasi, mereka berpikir, aku sanggup, aku dulu adalah orang kaya, aku dulu cukup kondisi ekonominya. Sekarang aku nggak boleh kelihatan lemah. Nah, yang jadi masalah, seringkali di channel YouTube saya, channel Mr. Sorchan, kelihatan lemah itu sebenarnya adalah sebuah keniscayaan atau sebuah keberadaan manusia. Justru kita menjadi kuat ketika kita mengakui kelemahan kita. Mengapa saya menjadikan kuat? Mengapa saya mengatakan kuat kalau kita kelihatan lemah? Karena yang dinamakan kuat secara kepribadian adalah kepribadian yang realistis. Kepribadian yang ada di realitas itu. Kehidupan sebenarnya selalu berisi dua hal yang bertentangan. Ada suka, ada duka. Ada kaya, ada miskin. Ada gembira, ada sedih. Ada sehat, ada sakit. Nah, dengan kita mengimprove diri kita melalui coaching, melalui pelatihan, dilatih diri kita melalui program pertumbuhan kepribadian atau program penggalian potensi diri, jiwa kita seperti otot ya, jadi mampu berstretching ya, ada tegangan begitu kuat ketika menghadapi berbagai situasi. Nah, rupanya pada kasus Ibu Eni yang menjadi shock bahkan depresi dan sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, dirawat dan nanti akan di-assessment hasilnya seperti apa, tapi nampaknya dia depresi, shock karena dia tidak memiliki jiwa yang stretching tadi, yang dilatih untuk menerima ketidakpastian di dalam hidup ini. Dia tidak memiliki bumper atau pelindung diri, atau tidak memiliki yang namanya manajemen resiko. Nah, di dalam self-improvement, kita justru harus siap-siap, readiness, ketika situasi tidak sesuai dengan harapan kita. Dan seringkali di dalam kehidupan ini, banyak harapan yang tidak terwujud. Tapi justru harapan-harapan yang tidak terwujud itu dipakai untuk menjadi pelajaran. Atau saya menyebutnya memetik pelajaran dari kegagalan misalnya. Saya seringkali mengutip atau memberikan satu kutipan yang menjadi tagline dari channel ini. Kegagalan bukanlah sebuah kegagalan saat kita memetik pelajaran dari kegagalan itu. Persoalannya, untuk memetik pelajaran seperti apa? How to-nya memetik pelajaran. Kita harus banyak merenung. Kita harus banyak merenung. Gunakan waktu kita untuk merenung, untuk refleksi diri,
untuk mengevaluasi diri. Misalnya, di awal 2023, seperti saat tayangan ini disiarkan begitu, kita cocok untuk kita merangkai masa depan yang penuh ketidakpastian ini dengan menggunakan data-data kinerja kita di 2022. Sehingga kita ada readiness, ada kesiapsiagaan ketika nanti resiko itu datang, seperti kasus Tiko dan Eni ini. Nah, jadi sahabat Mr. Sorchan, sebenarnya kedua kasus ini, baik kasus di Kalideres dan kasus yang terjadi di keluarga Tiko dan Eni ini ya, di daerah Cakung, Jatinegara, jangan sampai terjadi pada sahabat Mr. Sorchan ya. Teruslah mengembangkan diri, karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Sehingga kita terus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi perubahan itu. Kita bisa bertahan di kehidupan ini, bahkan kita bisa long life, bahkan kita bisa memberikan warisan ilahi, warisan ilmu kepada generasi-generasi berikutnya, kepada anak cucu kita, karena kehidupan akan terus berjalan. Ya, ketika kita giliran dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, kita siap dan kita sudah mewarisi warisan yang terbaik bagi anak cucu kita. Justru ketika kita berbagi, ketika kita melayani orang, ketika kita menolong orang, kita juga akan tertolong. Karena manusia pada dasarnya harus berbagi. Manusia berinteraksi seperti di kasus Tiko dan Eni ini, warga menolong melalui Tiko. Karena sudah ada asosial, tidak terjadi interaksi sosial. Justru interaksi sosial di komunitas, baik di komunitas rumah, di komunitas spiritual, komunitas hobi, penting untuk menyehatkan pribadi kita dan juga untuk memberikan arti bahwa memang manusia adalah makhluk sosial. Manusia harus saling memberi, manusia harus saling menolong satu sama lain. Sehingga justru komunitas menjadi berubah, bangsa dan negara berubah, dan dunia bisa berubah melalui siapa? Melalui diri kita terlebih dahulu. Salam untuk bertumbuh senantiasa, salam untuk menggali potensi diri kita, salam self-improvement dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.